warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anifah Nurfalah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik belajar dan pembelajaran dalam mind mapping. Mind mapping atau dalam bahasa Indonesia berarti peta pikiran adalah model pembelajaran untuk pencatatan materi, informasi, data, dan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Konsep peta pikiran atau mind mapping merupakan alat yang mempermudah siswa untuk mengingat, mengumpulkan pengetahuan, menciptakan ide, dan mengkategorikan sesuatu, sehingga siswa bisa menjadi pemikir yang lebih baik. Metode ini ditemukan oleh Tony Buzan. Sasaran pembelajaran ini bila dipraktekkan dalam keseharian adalah dengan cara menulis suatu objek tertentu secara kreatif, lalu mengaitkan dengan objek yang berhubungan juga. Jadi itu sepertinya lebih ke ke gagasan utama yang dari objek dan juga lebih spesifikasi. Nah, cabang dari subtopik bisa dikembangkan menjadi lebih terperinci hingga yang terkecil. Ini bisa dianalogikan dengan cabang ranting pada pohon. Jadi seperti menggambar. Jadi itu mind mapping itu lebih ke menggambar. Kalau bedanya peta konsep dan mind mapping itu beda. Bedanya kalau peta konsep lebih ke tulisan atau kata-kata. Kalau mind mapping lebih menggambar dan menemukan ide gagasan utama. Jadi lebih ke spesifikasi gitu. Misalkan nih ada materi bahasa Inggris, kan itu ada namanya verb present, verb past, itu digambar dan itu lebih mengkaitkan dengan rumus-rumus. Jadi digambarkan di sebuah kertas buku gambar. Nah itu nanti kita mencari ide gagasan utamanya. Pembelajaran mind mapping yang pertama, lebih ke sudut pandang siswa akan semakin luas. Kedua, peserta didik bisa mengurutkan konsep yang harus dikerjakan lebih dulu, sehingga bisa memilih jalur awal dan akhir dari suatu konsep yang akan dipelajari. Siswa bisa menggalang informasi pengetahuan dalam satu wadah. Keempat, mengembangkan problem solving skill pada siswa dengan brainstorming atau mengumpulkan semua ide. Peta pikiran yang bagus dan keren bisa sangat enak untuk dibaca, sehingga ketika akan mengulas atau review, pelajaran bisa lebih semangat. Jadi itu mind mapping itu anak itu lebih semangat karena yang pertama dari penggambaran dan mengumpulkan materi dan gagasan utama, dan juga anak tuh lebih semangat. Jadi nggak bosen dalam pembelajaran mind mapping. Teknik tersebut bisa mempermudah individu untuk berpindah dari teori satu ke teori lain. Karena mekanisme pada mind mapping bermanfaat menjadikan kinerja otak menjadi lebih efisien dan proses informasi bisa lebih efektif. Kelebihan dan kelemahan dalam mind mapping. Kalau kelebihannya lebih memaksimal otak logika bagian kiri dan otak imajinasi pada bagian kanan. Yang kedua, ada juga manfaat untuk pembelajaran yang menjadikan proses belajar mengajar bisa lebih hidup dan mengasyikkan serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam mengakuisiasi pengetahuan. Dan kekurangannya dalam mind mapping yaitu pada siswa memiliki kelebihan atau cenderung lebih mudah belajar, dan dengan cara adanya lebih kurang sih, lebih kurang, lebih ke spesifik ke gambar, ya kan? Dan mendapatkan posisi karena karakter pembelajaran ini lebih berfokus pada gambar atau ilustrasi. Terus, hampir seluruh materi yang akan dipraktekkan dalam model pembelajaran ini lebih
mengutamakan rincian yang mendalam gitu. Ini hanyalah beberapa cara guru dan siswa agar bisa menerapkan pemetaan pikiran atau mind mapping sebagai cara untuk meningkatkan proses pembelajaran. Peta pikiran atau mind mapping bisa menolong siswa untuk lebih memahami berbagai konsep, meningkatkan daya ingat, dan sekedar membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Sangatlah bermanfaat untuk menerapkan pemetaan pikiran ke berbagai bidang pengajaran dan studi. Sekian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran non-mapping. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.